Selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita malam ini dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita ya tentunya ya. Kita mengucap syukur malam ini kita dapat beribadah bersama-sama di Miracle on Tuesday. Ibadah di Secret Prayer ya, kasih-kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah gabung malam ini, dan malam ini juga akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yusuf Kurnia, SPH, dan juga istri tercinta PDM Herawati Wijaya. Salam, selamat melayani ya hambanya. Beliau ini seorang hamba Tuhan, kepala sidang di sebuah gereja, apa namanya ya, GSPDI ya. Oke, dan kita tentunya dengan tema yang luar biasa, mujizat masih ada. Kasih-kasih Tuhan, mujizat pasti masih ada dan selalu ada ya, kita percaya. Dan kita mengucap syukur kita malam ini dapat berkumpul dalam kasih anugerah Tuhan. Juga itu sebuah mujizat yang sangat luar biasa ya, karena saya tadi sedang di sebuah rumah sakit, banyak orang yang dalam keadaan lemah, tapi kita saat ini dapat berkumpul itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan kita juga akan mendapatkan berkat firman Tuhan, dan juga kita akan memuji Tuhan malam ini dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita mulai, mari kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama untuk memulai malam ini, ibadah malam ini dengan doa pembuka, dipimpin oleh Bu Susan. Silahkan Bu Susan. Yuk, di nama Tuhan kita satu sepakat berdoa bersama-sama. Urat takarala shikarala masikarala masi. Segala puji syukur hanya kami naikkan bagimu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Malam ini malam yang luar biasa. Kau kumpulkan kami Tuhan. Kekasih-kekasihmu di tempat ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan akan menikmati Tuhan. Kuasa urapan dan mujizatmu Tuhan. Yang akan disampaikan Tuhan. Firman dan juga kesaksian Tuhan oleh suami istri yang kau pakai, yang kau urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah setiap apa yang disampaikan memberikan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan, atmosfer di udara Tuhan, juga pemain di musik Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau kuasai Tuhan Yesus, juga untuk kekasih-kekasih yang belum hadir Tuhan, kiranya Tuhan yang mengundangnya. Terima kasih Tuhan, kami memerlukan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Bekerjalah, tuntun kami Tuhan. Kami percaya mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan ya, dan amin Tuhan. Biarlah Tuhan kemurahan lebih dari hidup Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu tempat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang sudah diberkati Tuhan, bersama saya boleh katakan amin, 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 amin. Silakan Michelle. Amin, amin. Puji nama Tuhan yang sudah diberkati dan diurapi. Katakan kasih Tuhan, amin. Oke. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sukacita untuk menyambut pujian dan penyembahan. Kasih-kasih Tuhan sudah tahu ya, di sini yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, worship leader kita oleh Bro Eri. Mari kita sambut pujian penyembahan dengan sukacita. Silakan Bro Eri. Shalom, shalom semuanya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Siapa di sini yang percaya setelah malam hari ini, setelah ibadah ini, Tuhan akan memberikan mujizat supranatural terjadi dalam kehidupanmu? Boleh angkat tanganmu? Yes, terima kasih. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk membuka hati. Kita mau fokus, kita mau mencari hadirat Tuhan ya. Mari arahkan pandanganmu hanya buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang. Kami mau duduk, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah penyembahan kami ini.
Engkau yang mendengar setiap cerita di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami. Kami mau sujud di hadirat-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang wangi, persembahan yang manis hanya kepada-Mu. I love you, Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa harus Dia berfirman, datanglah. Dia selalu peduli dengan aku. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku anugerahnya diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, ampuniku dan bebaskanku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, pembebasan, pembebasan terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya mujizat pasti terjadi, kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mari setiap kekasih Tuhan, mari angkat suara, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik Tuhan selamanya, Engkau yang mencintai kami. Kasih-Mu Tuhan selalu nyata di setiap musim hidupku. Kau yang sertai rasa tenang, rasa menang hanya di jalan Yesus, di jalan Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Kau Allah yang sungguh mulia. Kami mau katakan, hanya dekat kepadamu kami mengalami ketenangan, kami mengalami terobosan, kami mengalami supranatural kerajaan surga di hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama angkat pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, ya Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi kerinduan di hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, buat penyertaan-Mu yang selalu ada di setiap kami. Biarkan setiap kata di lagu ini menjadi janji kami kepadamu. Kami mau selalu memiliki hubungan yang intim bersama-Mu, Tuhan. Karena kami tahu kesungguhan yang asli, keindahan yang asli hanya ada saat kami bersama-Mu. Mari setiap kekasih Tuhan, arahkan pandangan-Mu hanya kepada Dia. Mari nyanyikan dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan rasa berterima kasih. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap perkataan, setiap janji dari hati-Mu. Mari dengan lembut katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Yes. Mari setiap kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hanya Engkau Allah yang kami nanti-nantikan. Sungguh hanya Engkau Allah kami yang kami selalu sembah. Tiada pribadi lain yang dapat menggantikan Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan sehingga kami dapat memuji bersama, kami dapat meninggikan, kami dapat menyembah Engkau Tuhan kami yang maha tinggi. Kiranya pujian penyembahan yang telah kami naikkan menyenangkan Engkau. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai setiap telinga yang mendengar, supaya apa yang kami dengarkan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau katakan hanya Engkau yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang sudah bersyukur bersama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Puji nama Tuhan yang diberkati Tuhan dan sudah diurapi Tuhan. Lambaikan tanganmu, kasih-kasih Tuhan sebagai tanda hadirat Tuhan sungguh nyata dimanapun saat ini kita berada ya. Walaupun lewat Zoom, kita percaya hadirat dan lawatan Tuhan menjamah setiap kita dan memulihkan setiap kelemah letihan kita yang sepanjang hari ini sudah banyak aktivitas. Ya, kasih-kasih Tuhan, dan kita malam ini sudah disegarkan dengan pujian dan penyembahan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian oleh hambanya yang akan disampaikan sebentar lagi. Mari kasih-kasih Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan penuh hati yang gembira dan sukacita dan pikirannya yang terbuka tentunya. Amin. Silakan hambanya. Baik, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Pasti saya percaya kita semua baik ya. Satu kehormatan saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu pada pertemuan Zoom SPH Community ya. Terima kasih buat Ibu Susan Megawati yang sudah mempercayakan saya. Shalom Bu. Kita ketemu waktu kita di jaringan doa ya, wanita, dengan Ibu Nani juga. Shalom Bu Nani. Luar biasa. Ini dua ibu yang luar biasa nih. Wow, dahsyat banget. Baik, nama saya Pendeta Yusuf Kurnia. Saya mengembalakan satu sidang jemaat di perumahan Villa Tomang Baru. Ya, nama gereja yang saya layani, yang saya gembalakan adalah Gereja Sidang Pantai Kosta. Ya, jemaat Philadelphia Villa Tomang Baru yang ada di Tangerang di Kota Bumi. Jadi kalau Bapak Ibu pas lagi mampir, silakan ya untuk
beribadah di tempat kami ya, dan saya percaya ini waktunya Tuhan lagi sedang melawan umatnya. Bapak Ibu siap untuk diberkati oleh Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada kita adalah mujizat masih ada. Ya, Bapak Ibu percaya nggak kalau mujizat masih ada sampai hari ini? Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan yes. Amin. Ada banyak hari ini orang yang udah nggak percaya kalau mujizat Tuhan masih ada. Ada banyak juga hamba Tuhan bilang, ya saya percaya mujizat ada, tapi itu pada waktu zaman rasul-rasul. Tapi kalau sekarang udah nggak ada deh. Ya enggak. Yang sekarang ada adalah teknologi, yang sekarang adalah pikiran manusia, ya enggak? Ya, itu pendapat orang bisa-bisa aja Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat ke dalam firman Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau katakan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Ya. Nah, kalau memang ya tema yang diberikan kepada kita dikatakan mujizat masih ada, nah kita mesti lihat apakah benar mujizat masih ada. Nah, coba kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, yuk kita buka Bapak Ibu di dalam Yohanes 6, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Poin yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, ya, Bapak Ibu yang hadir ikut pertemuan fellowship Zoom pada malam hari ini. Yohanes 6 ayat 9 berkata demikian. Demikian bunyi firman Allah. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, kita tahu saudara, Bapak Ibu, bahwa ini peristiwa lewat 5 roti 2 ikan, ribuan orang itu mendapat makan. Alkitab mencatat 5.000 orang itu baru laki-laki. Belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Nah, jadi saudara tahu dari mana ribuan orang ini dapat makan? Nah, kita lihat dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan ini dari mana Bapak Ibu? Dari sarapannya seorang anak kecil. Karena ketika peristiwa begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, ya, dan Tuhan tidak mau saat itu mereka pulang dengan keadaan perut lapar, ya. Makanya Tuhan tanya sama murid-muridnya, adakah makanan di antaramu? Dan mereka bilang, nggak ada Tuhan. Bahkan ada salah satu murid bilang begini, seandainya pun kalau kita punya 200 dinar, itu masih belum cukup untuk memberi makan ribuan orang pada saat itu. Tetapi ada salah satu murid yang bernama Filipus, dia bilang begini, di sini ada seorang anak kecil, ya, yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Saya mau sampaikan begini. 5 roti 2 ikan itu dalam kacamata pemandangan daripada Filipus. Dari kacamata pandangan dari murid-murid Tuhan saat itu. Ya enggak? Mungkin ini juga pandangan bisa juga menjadi pandangan kacamata kita sebagai manusia. Ya enggak? Kadang-kadang kan kita bilang begini, rasanya mustahil lah. Rasanya nggak mungkin lah. Nah, itu saya nggak memungkiri itu pandangan kita sebagai manusia. Dan memang kita manusia dibatasi oleh itu Bapak Ibu. Nah, sama seperti Filipus. Waktu Filipus kasih tahu sama Tuhan, di sini ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan, ya. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jangankan 5 roti 2 ikan, uang 200 dinar aja, 1 dinar itu upah 1 hari orang kerja. Jadi kalau 200 dinar itu berarti 200 hari upah orang kerja. Itu pun masih belum cukup untuk memberi makan ribuan orang. Ya enggak? Bagaimana 5 roti 2 ikan? Rasa-rasanya mustahil, rasa-rasanya impossible Bapak Ibu. Nah, yang saya mau sampaikan begini kepada kita malam hari ini. Betul. 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil tetap jadi 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan di tangan Filipus tetap jadi 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan di tangan Simon Petrus tetap jadi 5 roti 2 ikan. Tapi apakah Bapak Ibu percaya? 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Apa yang terjadi? Ribuan orang dapat makan dari 5 roti 2 ikan ini. Artinya apa saudara? Artinya 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, di tangan Yesus itu berubah jadi ribuan roti dan ribuan ikan. Bapak Ibu bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya?
Jadi sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Satu peristiwa yang terjadi, yang tercatat di dalam Alkitab, bagaimana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari mana Yesus memberi makan 5.000 orang? Dari mana? Makanan kalau sekarang mungkin kita mau pesan catering, mungkin waduh, nggak cukup 1 hari, ya enggak. Belum lagi distribusinya dan sebagainya, ya enggak. Tapi sebagaimana yang firman Allah katakan, ribuan orang dapat makan saat itu berasal dari mana? Dari sarapan seorang anak kecil yang dimana dia bawa dari rumahnya 5 roti 2 ikan. Saudara bisa katakan amin? Kalau saya di dalam kebenaran firman Allah, maka saya mau katakan seperti ini. Mujizat masih ada. Bisa katakan haleluya Bapak Ibu? Jadi mari saudaraku, betul. 5 roti 2 ikan di tangan seorang anak kecil tetap jadi 5 roti 2 ikan. Tapi ketika 5 roti 2 ikan berpindah ada di tangan Yesus, maka saya percaya terjadi pelipat gandaan. Terjadi multiplikasi. Dari 5 roti 2 ikan berubah jadi ribuan roti dan ribuan ikan. Kalau saya baca peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini, saudaraku, ini berbicara tentang mujizat finansial. Kalau ada di antara Bapak Ibu pada hari-hari ini, mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, mungkin engkau sedang mengalami masalah di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, tetapi pada malam hari ini, apakah saudara percaya Tuhan sanggup melipat gandakan? Yang selalu saya katakan begini, yang selalu kita dengar seperti ini. Bagi kita mustahil, yes. Bagi kita sebagai manusia mustahil. Tapi sebagai hamba Allah saya mau katakan kepada saudara, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena bagi Tuhan, Tuhan sanggup. Dari tidak ada menjadi ada. Bayangkan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus berubah jadi ribuan roti dan ribuan ikan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau katakan kepada saudari yang ikut pertemuan Fellowship SPH Community ini, bahwa mujizat dari Tuhan masih ada sampai hari ini. Mujizat Tuhan bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Tapi saya yakin mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Nanti di akhir saya akan sampaikan ada satu ayat firman Tuhan yang powerful, yang bagi saya sangat luar biasa. Dan saya sangat diberkati. Hati saya, iman saya semakin mantap. Kenapa saya mau katakan mujizat masih ada sampai hari ini? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, jadi makanya poin yang pertama ini, saudaraku, 5 roti 2 ikan terjadi multiplikasi. Dari 5 roti 2 ikan, ribuan orang. Bahkan Alkitab mencatat apa? Ada sisa. Sisanya berapa banyak? 12 mangkuk. Bayangkan. Itu dari mana 5 roti? Itu dari mana roti dan ikan? Dari 5 roti 2 ikan. Jangankan buat ribuan orang secara kacamata manusia. 5 roti 2 ikan buat satu orang aja mungkin udah habis kali lahap Bapak Ibu. Tapi di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan berubah jadi ribuan roti, ribuan ikan. Kalau saudara percaya malam hari ini, apapun masalah pergumulanmu, mungkin engkau sedang mengalami masalah ekonomi, mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan, kalau di tangan kita, tetap jadi 5 roti 2 ikan. Tapi ketika saudara taruh, serahkan itu ke dalam tangan Yesus, maka saya percaya bagi kita mustahil, ya betul. Tapi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Bisa katakan amin, Bapak Ibu? Itu poin yang pertama. Mari kita lihat poin yang kedua. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya apa? Perikop di dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini. Angin ribut diredakan. Mungkin kita sering dengar cerita firman yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan kepada kita. Tapi saya percaya malam hari ini Tuhan bicara secara pribadi kepada saudara dan saya. Ya, Matius pasal yang ke-8 23 saya akan bacakan demikian bunyi firman Allah. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, mujizat yang kedua yang Yesus lakukan, yang Yesus demonstrasikan ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya. Dan saat itu saudara, Yesus ada bersama dengan murid-muridnya dalam satu perahu. Dan firman Allah mengatakan tiba-tiba sekonyong-konyong maka mengamuklah angin ribut di danau itu. Kalau saudara baca di dalam Injil yang lain, di sana dikatakan para murid-murid berteriak ketakutan. Kenapa? Karena perahu mereka dihantam ombak, dihantam gelombang yang tinggi, sehingga perahu mereka hampir tenggelam karena penuh dengan air. Padahal kita tahu loh Bapak Ibu, murid-murid ini kan mereka kan semuanya kebanyakan besar kan mereka kan adalah nelayan. Waktu saya diberi kesempatan sama istri ke Danau Galilea, di situ saya melihat Danau Galilea itu danau yang sangat luas. Dan saya bisa membayangkan pada saat itu, waktu malam, tengah malam, angin ribut, ya, gelombang tinggi. Sementara perahu murid-murid hanya satu sendiri saja bersama dengan Tuhan Yesus saat itu. Dan hampir tenggelam, dihantam angin ribut dan segala macam. Bayangkan mereka yang notabene adalah sebagai nelayan, mata pencarian menjala ikan, mereka pun juga ketakutan pada saat itu. Kenapa? Karena perahu mereka hampir tenggelam. Kalau sampai tenggelam, kemungkinan besar mereka bisa binasa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saat itu murid-murid mereka membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus bangun, apa yang dikatakan oleh Yesus? Lalu Tuhan berkata, ya, murid-murid datang kepada Tuhan, lalu mereka berkata, tolonglah, kalau enggak kita binasa. Lalu ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Di situ tidak dikatakan, hai kamu yang tidak percaya. No, tidak. Tapi dikatakan di sana apa, saudaraku? Hai kamu yang kurang percaya. Boleh nggak perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada saudara dan saya pada malam hari ini? Kalau saudara ditanya, kalau kita tanya, kamu percaya Tuhan nggak? Mungkin kita bilang, oh saya percaya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan? Nah, ini kita bisa jawab masing-masing di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Dan ini terjadi. Waktu Yesus menegur para murid-muridnya, kenapa? Karena mereka ketakutan pada saat itu. Ya, mungkin saat itu begini ya, mungkin kalau menurut pemahaman saya begini, nggak usahlah repot-repot bangunkan Tuhan Yesus. Kamu kan sudah diberikan kuasa. Ya, waktu Tuhan Yesus memilih 12 murid, mereka kan didoakan, mereka diberikan kuasa. Harusnya para murid-murid yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi pada saat itu. Tapi ternyata tidak. Murid-murid semua ketakutan. Bahkan mereka membangunkan Yesus. Sehingga pada waktu Yesus bangun, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Sehingga mereka tidak bisa menghentikan angin ribut tersebut. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, simpel aja Bapak Ibu. Ya, yang kedua, mungkin saudara sedang mengalami angin ribut di dalam kehidupan. Mungkin saudara sedang mengalami angin ribut di dalam keluarga, pekerjaan, mata pencarianmu. Tapi malam hari ini saya percaya, tidak secara kebetulan kita boleh berjumpa di pertemuan ibadah SPH Community ini. Karena saya percaya, ya, saya bisa menyampaikan secara profetik bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mungkin yang tadi saya sampaikan, mungkin dia berkata, hai kamu yang kurang percaya. Kalau kita ditanya, kita percaya nggak? Percaya Tuhan. Tapi masalahnya sekarang, percaya kita berapa persen? Saudara, apakah engkau masih percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Saya mau katakan, waktu Yesus, ya, kita lihat di dalam Alkitab, saudaraku, ya. Lalu ketika Tuhan bangun, lalu apa yang dikatakan? Lalu bangunlah Yesus, ayat yang ke-26, kalimat yang terakhir. Lalu dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi apa? Menjadi teduh kembali. Yang tadinya, saudaraku,
Itu danau, angin ribut, gelombang tinggi, itu perahu udah diombang-ambingkan, mungkin sudah penuh dengan air, mungkin sudah hampir tenggelam. Tapi ketika Yesus bangun, dia hanya bilang begini, diam, teduhlah. Dan seketika itu juga danau itu berubah menjadi teduh kembali. Bukankah ini mujizat, saudara? Bisa katakan amin? Mujizat itu apa sih? Mujizat itu sesuatu yang terjadi di luar nalar kita. Mujizat itu apa sih, saudara? Mujizat itu adalah perkara-perkara supranatural terjadi dan kita alami di dalam hidup kita. Itulah mujizat. Harusnya saat itu perahu murid-murid pasti udah tenggelam. Kenapa sampai mereka berteriak minta tolong? Mereka ini nelayan loh, Bapak Ibu. Mereka itu punya pengalaman. Waktu saya ke Israel, ke Danau Galilea, itu pada waktu zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, kebanyakan masyarakat di Galilea itu adalah mereka nelayan. Makanya Tuhan memanggil murid-muridnya itu Petrus, Yohanes, Yakobus, itu nelayan mereka semua. Mereka aja ketakutan. Padahal hari-hari hidup mereka, mata pencarian mereka itu ada di laut, di Danau Galilea. Sekarang namanya Danau Tiberias. Ya. Tapi ketika Yesus bangun, Yesus menghardik angin ribut tersebut. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu malam hari ini, sebesar apapun angin ribut yang melanda hidup saudara, sebesar apapun masalah pergumulan seperti ombak yang mungkin hampir menenggelamkan perahu kehidupan kita, dengar baik-baik saudaraku, malam hari ini, ketika kau berseru memanggil nama Yesus, maka dia hadir, dia ada. Maka dia akan menghardik angin ribut yang sedang melanda kehidupan. Amin, saudaraku. Mujizat masih ada. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, saya mau sampaikan kepada kita. Kita buka dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima. Ya. Injil Markus pasal yang kelima. Satu peristiwa yang sangat tidak asing lagi buat kita. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Markus pasal yang kelima ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Adalah di situ ya seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, bagaimana keadaan wanita perempuan ini? Apakah bertambah baik? Tidak. Karena Alkitab mengatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Diceritakan di dalam Alkitab, seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Dan dia nggak hanya tinggal diam loh saudaraku, Bapak Ibu. Dia berulang-ulang mencari tabib. Ya. Kalau sekarang mungkin cari sinsei, cari dokter segala macam. Mungkin kalau orang bilang, oh ada dokter yang hebat, ada sinsei yang hebat. Di tempat ini, di kota Anu, mungkin dia pergi ke sana. Bahkan dikatakan apa? Dia habiskan hartanya. Untuk apa? Untuk mengobati sakit penyakitnya. Apakah terjadi perubahan? Apakah terjadi kesembuhan? Alkitab mencatat malah keadaannya semakin memburuk. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang ke-27. Alkitab berkata seperti ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu garis bawahi kalimat perkataan yang mengatakan bahwa wanita ini, perempuan yang sangat pendarahan ini, selama 12 dia sudah mendengar kabar tentang Yesus. Saya percaya kalau Bapak Ibu malam hari ini mendengar kabar tentang Yesus. Kabar Yesus bukan kabar yang menakutkan. Kabar Yesus bukan kabar yang orang bilang seperti badai tsunami yang akan melanda satu daerah. Tidak. Tapi kabar Yesus, saya yakin betul 1000% berkata kepada saudara, setiap orang, barang siapapun, kalau dia mau mendengar kabar Yesus, maka dia akan mendapatkan kabar yang baik. Seperti wanita perempuan yang sakit pendarahan ini.
Jadi waktu dia mendengar kabar tentang Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Dia bayar harga, saudaraku. Bukan Tuhan yang cari dia, tapi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia datang mencari Tuhan. Dan saudara tahu tidak? Seorang perempuan yang sakit pendarahan bukan 12 hari, bukan 12 minggu, bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Bayangkan, seorang wanita yang sakit pendarahan itu sampai 12 tahun. Dia habiskan semua uangnya. Mungkin, saudaraku, mungkin saat dia masih sehat, ada suami yang mendampingi dia. Tapi ketika dia sakit, mungkin suaminya tinggalkan dia. Mohon maaf, mana ada suami yang secara dunia yang mau tinggal bersama seorang istri yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, Bapak Ibu. Nah, ini dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Tidak ditulis di mana suaminya atau suaminya mendampingi dia. Tidak. Makanya ketika Bu Susan bilang sama istri saya, Bu, melayani suami istri ya. Wah, saya setuju banget. Ya. Suami istri memang harus, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ya alangkah baik kalau kami suami istri melayani bersama-sama. Ya. Terima kasih Bu Susan buat masukannya, luar biasa Bu. Ya. Jangan hanya saya saja melayani, istri juga harus sama-sama melayani. Ya. Kami beda handphone ya, jadi saya handphone sendiri, istri saya handphone sendiri di ruangan yang di ruangan yang satu lagi, Bapak Ibu, supaya nggak bentrok signalnya. Jadi saudara, Bapak Ibu, perempuan sakit pendarahan ini, saya mungkin mengerti betul, dia bukan hanya mengalami sakit secara fisik, tapi juga mungkin dia mengalami sakit secara hati, batin, jiwa, semuanya. Tapi ada kabar baik. Ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini? Dia cari Tuhan. Saat dia cari Tuhan, apa yang terjadi? Penuh perjuangan. Karena saat itu Yesus itu dikerumuni begitu banyak orang pada waktu itu. Ya enggak? Bayangkan perempuan sakit pendarahan. Mungkin yang tadinya dia cantik, mungkin tadi badannya bagus. Karena sakit pendarahan, mungkin wanita perempuan ini seperti tengkorak hidup. Mungkin untuk berjalannya udah nggak sanggup, udah nggak kuat. Mungkin dia harus merangkak atau merayap untuk supaya mendekati Yesus. Memang ada waktu, ada saatnya Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Sebagai hamba Allah saya mau katakan. Mungkin ada saatnya saudara bukan Tuhan yang datang mencari saudara. Supaya saudara mau diberkati. Tapi saudaralah. Bapak Ibu, kalau saudara mau diberkati, saudara harus cari Tuhan. Bayar harga. Billy Graham bilang begini, believe Jesus is free. Percaya Tuhan itu free, gratis. Tapi kalau mau ikut Tuhan, Billy Graham bilang apa? If you follow Jesus, you must pay something. Ada harga yang harus saudara bayar untuk saudara ikut Tuhan. Untuk saudara mengalami berkat mujizat dari Tuhan. Perempuan sakit pendarahan ini Bapak Ibu, dia datang kepada Yesus. Bukan Yesus yang datang mencari dia. Dia datang mencari Yesus. Untuk datang mencari Yesus, butuh perjuangan yang tidak sedikit. Mungkin dia harus merangkak. Mungkin dia harus merayap. Mungkin badannya diinjak-injak oleh banyak orang. Dan heran tidak ada seorang pun yang menolong dia saat itu. Tapi kita tahu cerita selanjutnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika perempuan sakit pendarahan itu semakin dekat, dia ulurkan tangannya dengan gemetar. Lalu dia berkata seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Wanita perempuan ini yang menyembuhkan siapa? Waktu dia sentuh jubahnya Tuhan. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Malam ini Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang mungkin engkau mengalami kelemahan secara fisik, atau mungkin engkau secara fisik sehat, tapi hatimu sakit, jiwamu sakit, batinmu sakit. Maukah engkau malam hari ini menerima mujizat dari Tuhan? Maukah engkau malam hari ini menerima berkat spesial dari Tuhan?
engkau tinggal angkat tanganmu dan engkau menengadah kepalamu ke atas dan berkata, asal ku jamah saja jubah Tuhan, asal dapat ku sentuh aja tangan Tuhan malam ini, maka masalah pergumulanku pasti ada jalan keluar. Bagi kita mustahil, betul Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apabila saudara dan saya pada malam hari ini, rindukah engkau malam ini dipulihkan oleh Tuhan? Rindukah engkau malam hari ini mengalami mujizat dari Tuhan? Dan saya mau katakan, mungkin orang bilang begini, Pak Yusuf, itu mujizat yang ditulis dalam Alkitab itu kan 2000 tahun yang lalu, Pak Yusuf. Ya enggak. Kalau dulu waktu zaman Tuhan Yesus, ya wajarlah ada mujizat terjadi, yang sakit sembuh, yang mengalami masalah finansial, 5 roti 2 ikan, pulang membawa berkas-berkas, pulang membawa berkat berkelimpahan. Itu terjadi kan 2000 tahun yang lalu, Pak Yusuf. Yes, saya mau katakan ya, mujizat terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mujizat dari Tuhan bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi mujizat Tuhan. Kalau saudara dan saya mau buka hati malam hari ini, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mungkin saudara berkata, di mana ayatnya yang mengatakan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini? Saudara mau tahu ayatnya di mana? Mari saya ajak kita buka. Ibrani pasal yang ke-13. Mari buka Alkitab saudara. Handphone di dalam Alkitab di dalam handphone saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Minta tolong Ibu Susan, tolong baca Bu, bisa nggak Bu? Minta tolong Ibu Susan baca ayat ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Silakan Bu Susan. Kalau sudah ketemu. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Apakah sudah ketemu, Bu? Gak bisa. Pakai hello lagi nih. Atau Bu Nani lah, Bu Nani bisa baca, Bu. Monggo, Bu. Monggo, Bu Nani. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Bu. Yesus Kristus tetap sama, baik Yes. kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara bisa katakan amin? Amin. Saudara bisa katakan yes? Yes. Amin. Yes. Jadi kalau ya, makasih Bu Susan, Bu Nani. Jadi kalau ada yang bilang begini, mujizat itu terjadi 2000 tahun yang lalu, kasih tahu ayat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau katakan begini, tadi sudah baca sama Ibu Nani. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Kalau dulu dia bisa lakukan mujizat, maka hari ini pun juga Yesus Tuhan Juru Selamat kita, maka dia pun juga sanggup melakukan mujizat. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ini ayatnya Bapak Ibu. Dia tidak pernah berubah. Kalau dia sembuhkan orang yang sakit pendarahan, maka dia sanggup sembuhkan juga kita yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Kalau dia sanggup memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan, maka dia sanggup memberkati mata pencarian, usaha, pekerjaan, ekonomi saudara. Kalau dia berkata, jangan takut, badai, angin ribut mungkin sedang melanda rumah tanggamu. Mungkin sedang melanda bisnismu. Tapi firman Allah berkata, waktu Yesus berkata, diam, teduhlah. Maka seketika itu juga danau yang tadinya penuh dengan angin ribut dan segala macam berubah menjadi teduh sekali. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Mujizat masih ada sampai hari ini. Tapi saya mau katakan seperti ini. Di akhir firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Mujizat Tuhan akan terjadi kalau saudara dan saya, kita percaya, kita buka hati kita.
Tapi kalau saudara bilang, enggak saya nggak percaya. Saya nggak percaya Tuhan bisa lakukan ini. Saya nggak percaya Tuhan bisa lakukan itu. Ya berarti ya sudah. Karena saudara nggak percaya, apa yang engkau perkatakan itu yang akan terjadi. Tapi kalau malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saudara bilang begini, Pak Yusuf, saya percaya Tuhan yang saya sembah sampai hari ini dia sanggup menolong. Dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dia sanggup memberikan penghiburan, kekuatan, pemulihan saat mungkin gak ada lagi yang bisa menolong saya. Amin, saya mau katakan. Maka saya percaya mujizat akan terjadi dan saudara akan alami mujizat dari Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Jadi malam hari ini, siapa yang percaya kalau mujizat Tuhan masih ada? Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Adakah di antara saudara yang malam hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin mengalami persoalan yang berat, atau mungkin ada sakit penyakit yang membuat saudara menjadi bimbang, takut, khawatir, dan sebagainya. Nanti kita akan dengar kesaksian dari istri saya. Bagaimana dia mengalami mujizat yang bagi saya sebagai suaminya, itu sesuatu hal yang sangat supranatural, luar biasa. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi mari malam hari ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya rindu, siapapun, dimanapun engkau berada malam hari ini. Kalau nanti sebentar saya berdoa, saya yakin waktu saudara angkat tangan, maka langit di atas kepala kita akan terbelah dua. Dan engkau akan lihat ada 2 tangan dari sorga yang turun dan akan memegang tangan saudara. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dihiburkan, yang sedih diteguhkan, dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan. Engkau akan melihat 5 roti 2 ikan berubah menjadi ribuan roti, ribuan ikan. Percayakah engkau saudaraku? Kalau engkau percaya, buka hatimu lebar-lebar. Saya rasakan urapan Roh Kudus sedang menjamah hatimu pribadi lepas pribadi. Jesus, haleluya. Sebelum saya serahkan kepada saudari Michelle, ya, host kita, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya minta waktu 1-2 menit. Siapa yang mau disentuh oleh tangan Tuhan? Wow, angkat tanganmu. Saya rasakan urapannya, saudara. Urapan Tuhan menjamah engkau dari ujung rambut sampai telapak kaki. Apakah engkau sampai malam ini percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Sang Pembuat mujizat? Betul, bagi kita mustahil. Ya, kita manusia penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tapi firman Allah bilang apa? Tangan Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan kita, tapi tangan Tuhan digerakkan oleh hati yang percaya. Contohnya, wanita perempuan yang sakit pendarahan. Arahkan tanganmu, ulurkan tanganmu, lihat. Wow, saya rasakan urapannya. Sembah Dia 1 menit. Kalau saudara punya karunia bahasa roh, sembah Dia di dalam roh. Angkat hatimu, rasakan jamahannya, rasakan pengurapannya. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Apabila ada di antara kita yang sakit, engkau akan dengar nanti kesaksian yang luar biasa. Dan saya berdoa kesaksian sebentar yang kita akan dengar, itu akan membangkitkan iman kita malam hari ini. Siapa di antara kita mengalami masalah ekonomi, Tuhan jamah. Wow. Urapannya saudara. Roh Kudus, haleluya. Ibu Susan, haleluya. Lihat saya. Lihat saya Ibu Susan, pandang saya. Angkat kedua tanganmu. Walaupun kita berjauhan, tapi saya percaya pergerakan roh Allah, Roh Kudus menjamah engkau. Dari tempat ini saya berdoa buat engkau Ibu Susan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ibu Susan siap buka hatimu lebar-lebar. Di dalam nama Yesus. Terima urapannya. Anggur baru. Minyak baru.
diimpartasikan kepadamu malam hari ini. Rasakan saudara, wow, hadirat Tuhan ada di sekelilingmu saat ini. Wow, dahsyat saudara, dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan kita terima firman-Nya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Michelle. Silakan. Amin, amin. Wah, puji nama Tuhan. Luar biasa kasih-kasih Tuhan. Saya merasa diberkati dengan firman malam ini. Tetap on cam ya. Pada kita akan foto keluarga. Dan terima kasih hambanya, Pak Pendeta Yusuf Kurnia yang sudah menyampaikan dan memberikan kita bahwa kasih karunia tentang mujizat itu masih ada. Dan kita menyadari kita duduk di sini itu sebuah mujizat ya, karena kesehatan dan mau duduk diam, mau mendengarkan firman itu sebuah kasih anugerah dan juga mujizat juga tentunya. Amin. Mari kasih Tuhan, kita on cam, kita mau berfoto, kita buat abadikan, oke? Siapa yang mau foto ini? Oke. Sister Elisa ada? Oh, Bro Erik. Siap. Oh, ada Mam Nani nih. Ada Bunda Nani juga. Oke, bergaya kasih-kasih Tuhan. Senyumnya boleh yang cantik, boleh yang ganteng. Kita foto 2 kali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya dong. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih Bro Erik dan kasih-kasih Tuhan. Nanti jangan lupa dilihat di YouTube-nya ya. Nanti ada muka-muka kita yang berseri-seri karena penuh dengan pengurapan Tuhan malam ini. Amin. Kasih-kasih Tuhan yang punya YouTube ya, di-subscribe, di-like, di-share-kan biar menjadi berkat. Bukan untuk kita aja, tapi biar yang lain, kasih-kasih Tuhan yang lain, teman dan semuanya yang mendengarkan itu mendapatkan berkat, mendapatkan rema. Amin. Dan kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan lagi oleh istri tercinta dari Bapak Pendeta Yusuf, yaitu Ibu Herawati Wijaya ya. Dan nanti yang mau bertanya tentang kesaksian atau dengan firman tadi, boleh juga, nanti boleh open mic nanti setelah beliau berkesaksian. Oke, silakan hambanya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, senang sekali bisa bergabung di SPH Community. Terima kasih buat Ibu Susan nih. Baru pertama kali ketemu saya langsung diminta nomor WA ya enggak ya. Waduh, saya bilang ya enggak. Langsung dihubungi ya. Bu, Bapak bisa enggak nanti? Oh ya, ya enggak ya. Luar biasa ini ya komunitinya ya, SPH ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kan bersaksi bagaimana mujizat itu masih ada. Ya, memang itu betul luar biasa saya alami secara pribadi ya. Tahun 2022 itu awal Januari ya. Awal Januari saya ingat banget gitu ya. Itu ketika saya sedang berdoa, kok suara mental gitu ya. Nggak biasanya kan kalau berdoa tuh suara hilang gitu ya. Udah kemana gitu. Ini saya doa kok suara mental lagi. Saya pindah. Saya balik ke kiri, saya berdoa, sama juga, ke kanan, sama juga, ada apa ini, hati sudah mulai nggak enak gitu ya. Nah terus hari-hari yang saya lalui itu tiba-tiba ini telinga sebelah kanan mendengung, kenceng, gitu yang, aduh saya bilang saya udah ketar-ketir ya enggak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya enggak ya, mendengung kenceng, ya enggak. Saya ingat perkataan kakak saya bilang begini, kalau nanti telinga ada berdengung, hati-hati ya, cepat-cepat periksa ke dokter. Waduh, saya udah kecil hati. Kenapa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu merupakan salah satu gejala kanker, saudara. Ya, 3 saudara saya kena kanker. Nomor 1, yang bungsu, sama yang nomor 3, saudara. Waduh, jujur ya, secara kemanusiaan hari itu adalah takut gitu. Tuhan, apa saya kena kanker gitu ya enggak. Saya coba lagi, belok lagi ke kiri, ke kanan, dan tambah lama dengungannya di telinga sebelah kanan itu tambah kuat. Seperti bunyi tawon gitu ya, enggak enak untuk berjalan dan lain sebagainya. Hari tambah hari itu tambah sakit dan itu menjalar ke mata.
Mata saya seperti mau keluar gitu, mata kanan ya enggak. Terus sakit di kepala bagian sini, ke sini sampai ke sini. Aduh, saya saya coba minum untuk obat penghilang rasa sakit. Waduh, bukannya sembuh ya, tambah sakit. Aduh, saya bilang, wah ini gawat. Saya bilang enggak. Gawat. Saya cerita ya enggak ya sama suami saya. Ah enggak lah, kata suami saya, enggak ya enggak mungkin gitu. Terus saya cerita sama anak saya panik ya enggak. Mami cepetan ke dokter, periksa itu kenapa. Ya enggak, anak saya dua-duanya panik ya enggak dengar saya cerita begitu. Akhirnya saudaraku saya bilang begini, tar dulu deh. Ya enggak, Mami mau berdoa dulu ya enggak. Saya bukan fanatik sama dokter enggak ya, karena dokter adalah alat dari Tuhan ya untuk menolong supaya kita yang sakit sembuh gitu ya enggak. Saya tidak fanatik dengan dokter ya enggak. Akhirnya saya bilang gini, tar dulu ya, Mami mau berdoa dulu ya enggak. Akhirnya saudara saya berdoa. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu sakit apa, tapi ini gejalanya menuju ke sana gitu ya enggak. Dan saya buka di Google ini kenapa? Iya, salah satunya ya enggak menuju ke cancer. Cancer yang diderita oleh saudara saya itu nasofaring. Jadi kepala, hidung sama telinga. Dan ciri-cirinya seperti itu, awalnya berdengung kenceng. Nah, akhirnya saya bilang, saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, ya enggak, kalau saya sakit, ya enggak, saya dibutuhkan oleh banyak orang, saya bilang ya enggak. Berapa banyak orang yang saya tidak bisa layani, karena saya dan suami gembala sidang ya, saya harus melayani jemaat, dan kadang-kadang orang-orang gitu ya, karena saya memang hari-hari itu biasanya saya cari jiwa gitu ya, ibu-ibu, nanti saya mendoakan yang sakit lah gitu ya, enggak. Saya datang ke satu tempat dari tempat, saya bilang begitu, Tuhan, kalau saya sakit, berapa banyak orang yang tidak bisa saya jangkau. Dan tubuh saya ini, Tuhan, saya bilang, saya pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu dari muda, saya bilang, saya melayani Tuhan. Memang saya dari umur belasan tahun, saya sudah jadi WL, jadi guru sekolah minggu, gitu ya. Akhirnya setelah berdoa begitu, Tuhan ngomong sama saya. Dan kalaupun saya ke dokter, Tuhan, saya bilang ya enggak, berapa banyak dana yang harus saya keluarkan. Dan saya takut, saya bilang, kalau ke dokter, saya bilang, Tuhan ya enggak. Akhirnya Tuhan ngomong jelas di telinga saya. Kalau gitu, mulai sekarang kamu puasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bukan puasa. Senin, Selasa, Rabu, saya puasa. Saya tambah lagi, Kamis, Jumat, saya puasa. Dapat puasa 1 minggu. Ya, 1 minggu. Tuhan kasih satu penglihatan bahwa sakit penyakit yang saya derita ini berhubungan antara kepala, hidung, telinga, sama leher. Dan itu kuat melekat, kenceng gitu, dikasih lihat, kuat melekat, dan ini nggak bisa dipisahkan gitu. Waduh, saya bilang, waduh berarti ini penyakitnya gawat ya enggak. Dalam hati saya, waduh gawat Tuhan ya enggak ya. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya puasa lagi. Saya puasa lagi ya enggak, saya terus puasa ya enggak. Dapat 2 minggu. Dapat 2 minggu, saya bilang, Tuhan, saya udah sembuh atau belum? Tapi ini mulai berkurang. Dengungan di telinga ini mulai berkurang dan rasa sakit itu mulai berkurang. Rasa sakitnya itu luar biasa loh ibu-ibu. Mata itu seperti mau keluar gitu ya. Akhirnya dapat 2 minggu ya enggak. Tuhan kasih lihat lagi. Tuhan, saya udah sembuh belum ini ya enggak. Tuhan kasih lihat. Ikatan yang tadinya kuat begini ya enggak. Itu mulai mengendor. Wah, saya bilang, wah puji Tuhan, sudah mulai berkurang penyakitnya. Akhirnya saya puasa lagi. Ibu-ibu ya, saya puasa lagi dan puasa lagi sampai saudaraku itu akhir bulan Januari. Ya, saya puasa ya enggak. Nah, awal Februari ya enggak, itu ada perjamuan kudus. Ada perjamuan kudus di gereja karena memang kami setiap awal bulan kami perjamuan kudus. Udah saya perjamuan aja, saya angkat gitu ya. Jadi selama saya sakit itu, saya nggak minum obat. Ya enggak. Saya cuma doa puasa. Akhirnya pas perjamuan itu saya angkat hosti dan anggur. Saya berdoa. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit yang ada di tubuh saya hilang. Udah, saya minum. Udah, selama di gereja tidak pernah terjadi apa-apa, ya seperti biasa aja. Tapi begitu pulang dari gereja, karena gereja dengan rumah beda ya, gereja di kabupaten, rumah itu di kota, jadi kurang lebih 15 menit kalau dari gereja ke rumah ke gereja.
Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kok saya rasa panas. Di bagian sini sampai ke sini. Yang bagian sakit kemarin itu panas. Loh, saya bilang gini, saya di mobil bilang, loh kok panas ya? Saya bilang gitu. Kok panas ya? Saya bilang, cuma sebelah yang bagian sakit dari sini ke sini gitu sampai ke leher. Kok panas ya? Saya bilang gitu. Ada kurang lebih itu 10 menit panas saya rasakan sampai ini pulang ke rumah ya udah gitu ya udah saya nggak rasakan lagi. Nah herannya ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan semenjak hari itu ya semenjak panas itu saya sudah tidak pernah merasakan apa-apa lagi ya enggak. Sampai hari ini saya tidak pernah merasakan perkara itu lagi. Jadi saya mau berkata bahwa Tuhan itu luar biasa dan mujizat itu masih ada. Ya, saudara saya 3, 2 meninggal, yang 1 selamat karena kanker. Memang kami orang tua meninggal karena kanker. Tetapi saya mau berkata bahwa mujizat itu masih ada. Bukan cuma kata orang, bukan cuma dulu, tapi dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap kita percaya Tuhan, amin, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan bagi hidup kita adanya. Yang mungkin orang lain sudah angkat tangan, dokter pun keterbatasan, tetapi kita percaya. Ketika kita yakin bahwa Tuhan sanggup, maka mujizat itu kita akan alami di dalam hidup ini. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan malam hari ini. Dan mujizat itu masih terus terjadi dan masih ada sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Wow, sangat memberkati. Ini sudah mujizat kesaksiannya ya Ibu ya. Sangat dahsyat ya. Walaupun mungkin berapa menit tadi ya. Tapi pasti ada proses-prosesnya selama ini ya Bu ya. Bahwa kita mendapatkan mujizat itu juga pasti bayar harga. Bukan cuma aku mau mujizat Tuhan, aku mau. Tapi butuh juga bayar harganya juga ya nggak main-main. Harus doa puasa. Nah itu yang kita sukai. Dan pasti Tuhan jawab itu sudah pasti. Dan karena saya sendiri mengalami seperti Ibu. Saya sangat suka dengan permintaan yang bukan cuman mohon-mohon aja, tapi kita benar-benar juga harus bayar harga yang sungguh-sungguh, yaitu doa, puasa, dan melayani Tuhan sungguh-sungguh jika kita sudah mengasihi Tuhan ya, amin. Khususan mungkin mau menanggapinya, atau karena habis ini kita akan ada tanya jawab juga ya. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya buat hambanya Pak Yusuf beserta dengan istri ya. Suatu kekompakan, kalau saya boleh lihat dari awal pelayanan yang luar biasa, suami istri. Saya sangat suka Pak, kalau ada suami istri sama-sama melayani, sama dengan saya dulunya. Saya ditinggal almarhum suami saya, dan sekarang saya terus ya on fire, kekasih Tuhan. Hari ini tadi dikatakan oleh Pak Yusuf, tadi sudah didoakan ya, mujizat. Kekasih Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau nggak mengalami mujizat itu rasanya rugi, kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sungguh-sungguh berdoa, seperti pada malam ini kita menghabiskan waktu ya, untuk bisa berkumpul di tempat ini, dan saling sharing, mendapatkan pengalaman satu sama lain. Kita boleh mendengarkan, dan khususnya kekasih Tuhan, malam ini pasti diberkati. Bicara mengenai mujizat, seringkali erat kaitannya dengan doa, percaya, iman. Ya, bahkan lagi tambahan seperti Ibu Vera katakan itu, harus puasa kekasih Tuhan. Puasa itu gampang-gampang susah kasih Tuhan. Kenapa? Jangan katakan puasa makan. Satu hal, kalau kita nggak menjaga karakter kita gampang marah, itu juga kita harus puasa. Kita harus bisa mengendalikan diri kita ya, melawan kedagingan, keduniawian yang sukanya dulu ya, sukanya mungkin foya-foya, sekarang mungkin dirubah kasih Tuhan. Ya, saya percaya dengan pertolongan Tuhan ya, memang nggak gampang, nggak langsung gitu ya. Mujizat itu saya percaya semuanya itu kalau memang Tuhan mau berkehendak, semudah Tuhan itu membalik telapak tangan. Gampang kekasih Tuhan. Tapi ada beberapa dari teman-teman kekasih kita, doa sudah doa, puasa sudah puasa, tapi kenapa? Kok masih belum dijawab? Masalahnya kok tetap aja. Bahkan masalahnya bertahun-tahun. Nah, ini kasih Tuhan. Nanti kita bisa tanya sama Pak Yusuf, kenapa masalahnya? Ternyata kekasih Tuhan saya menemukan salah satunya ya.
kita masih memiliki akar kesombongan, bahkan kepahitan, bahkan tidak bisa mengampuni. Itu salah satu ya, salah satu yang merupakan hal menjadikan tertutup, berkat itu tertutup. Tadi Pak Yusuf katakan ya, ada apa? Mujizat finansial. Saya percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan tuh mujizatnya tuh nggak usah besar-besar kekasih Tuhan. Pagi ini ya, tiap hari kita bangun ya, sudah bisa bernafas, oksigen gratis, itu juga mujizat kekasih Tuhan. Ya, itu merupakan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, di mana orang lain memerlukan tabung oksigen, kita sudah enggak loh kekasih Tuhan. Pagi bisa jalan kaki sama suami istri, jalan gandeng tangan, itu mujizat. Makan berduaan, jangan lihat menunya kekasih Tuhan. Ya, kalau lihat menunya itu biasa orang tuh, aduh, nggak ada, maksudnya nggak ada puasnya. Kalau kita ngomong kepuasan itu nggak bisa puas kekasih Tuhan, karena satu sama lain itu selalu ingin bertambah-tambah, bahkan nantinya bisa serakah, memiliki roh keserakahan ya. Saya akhir-akhir ini diperlihatkan juga ya, banyak orang percaya tapi kehidupannya itu memiliki roh keserakahan, dan akhirnya mujizat tidak akan pernah terjadi, cuma untuk show aja kekasih Tuhan. Tapi kita malam ini di tempat komunitas Secret Prayer, saya percaya jam 12 malam di tempat saya Pak Yusuf sama Bu Vera juga kekasih Tuhan yang baru gabung ya. Saya sudah ngadakan Secret Prayer House ini 1 tahun. Nanti bulan 12 ini sudah 1 tahun. Doa setiap malam jam 12 Pak. Jadi itu doa itu betul-betul kita tuh minta kekuatan Tuhan. Betul itu. Ngelawan ngantuk ya. Nggak bisa istilahnya kita punya masalah apapun, tapi saya percaya jam 12 malam merupakan suatu hal yang mana kita lama-lama menjadi kebiasaan untuk bisa berdoa bersama dengan Tuhan. Jam 12 malam itu kita lakukan kekasih Tuhan. Jadi di tempat ini saya percaya ada perubahan karakter. Kalau mau dapat mujizat seperti yang Pak Yusuf katakan ya, mujizat itu nggak usah besar-besar. Kalau kita disertai Tuhan sama Tuhan, itu kita sudah mengalami mujizat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih kekasih Tuhan yang sudah bergabung pada malam ini, dan juga untuk Pak Yusuf beserta dengan Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya ya. Langsung saya menodong ya. Tapi inilah bukti apa? Kita sehati kekasih Tuhan. Ini hamba Tuhan yang luar biasa ya, selalu siap ya, nggak ada alasan. Walaupun Ibu saya katakan, Bu Susan, saya ada pelayanan, tapi inilah kekasih Tuhan. Kalau kita benar-benar pasukan Tuhan, kita ini kalau ada pelayanan siap jam berapa? Oke, kita terobos ya kekasih Tuhan. Kita mengadakan breakthrough. Apa yang kita lakukan ya, seperti Bu Dosol terobos terus. Saya percaya lo excellent dari Pak Yusuf sangat luar biasa memberkati saya dan memberkati kita semua. Ada amin kekasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan Michelle. Iya, betul juga ya. Terima kasih juga untuk Bu Susan yang sudah memberikan riset juga malam ini dan tanggapannya, dan kasih Tuhan. Boleh silakan mau bertanya ya, boleh present dan juga boleh open mic-nya. Sambil menunggu saya mungkin mau kesaksian juga ya. Tadi itu kan saya ini connect dengan tema malam ini tentang kesaksian itu luar biasa, tentang mujizat, bahwa tadi itu ke rumah sakit ya, ketemu dengan seorang yang sakit gitu. Aku deketin, kok beda ini orang, kayak aneh gitu. Ternyata itu mengingatkan saya dulu waktu masih sakit seperti itu. Terus ternyata orang itu juga sakitnya pernah panic attack gitu. Saya dulu pernah panic attack, dan setiap mau ke rumah sakit memang kadang kasih Tuhan, kita minta doa gitu, Tuhan suka jawab ya. Tuhan, aku ke rumah sakit bukan untuk berobat aja atau nemenin suami kayak gitu, pertemukan untuk menjadi berkat gitu. Dan tadi saya temukan seorang anak muda yang kelihatan pokoknya kasihan banget deh gitu, kayak down, kayak ada stres kayak itu. Ternyata pernah mengalami gitu. Setelah cerita itu, saya tanya kenapa, itu yang menceritakan kakaknya gitu. Akhirnya dia panic attack, dia mengalami kayak down sampai GERD gitu ya. Tahu ya GERD itu yang lambung yang sudah parah gitu. Terus setelah kesini-sini saya tanya kenapa masalahnya, dan saya tanya yang tahu the point-nya, nggak tahu, kayak Tuhan suruh tanya, suka ke gereja nggak gitu. Aku tanya, iya udah lama nggak.
di situ saya ngecoblos. Nah, saya itu dulu ya juga kayak gitu. Tapi saya setelah mengalami kayak gitu, saya benar mencari Tuhan. Kamu nanti akan sembuh setelah kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu ucapan saya yang saya merasa kayak harus ngomong itu, dan aku yakin apa ya, semoga kata-kata saya itu didengar dan benar-benar tadi dia bilang, oh iya ya mungkin itu jalan lewat seperti itu katanya. Dan aku bilang, Tuhan, emang aku tadinya mau doain dia, terus cuman dia keburu dipanggil sama dokternya gitu kan. Tapi aku yakin dan percaya, walaupun mungkin kita dipertemukan dengan seperti itu, kita tetap apa ya, pasti orang lagi down kayak itu pasti mendengarkan ya apa yang kita sampaikan, walaupun mungkin baru kenal, tapi saya menceritakan kesaksian saya itu seperti dia gitu. Pernah panic attack yang sangat-sangat sampai kayak depresi banget gitu, merasa kayak wah nggak nyaman, setiap di tempat itu pasti nggak nyaman, itu nggak enak banget kasih Tuhan. Makanya kita di sini benar-benar, saya bilang di sini itu sebuah mujizat, kita duduk bisa di sini bisa sehat itu sebuah mujizat, karena banyak di luar sana yang melihat orang sakit, mengeluarkan banyak uang, tapi nggak sembuh juga, tapi malah depresi, mau bunuh diri. Dan wah itu saya udah lewati semua, dan itu kasih anugerah, ini mujizat Tuhan, kita dapat melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan walaupun lewat Zoom, tapi kita sungguh-sungguh pasti ada lawatan Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Amin, kasih Tuhan. Mungkin saya ada kesaksian itu, tapi benar-benar saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan tadi, saya berharap orang itu mau meresponi. Dan karena udah lama nggak pernah ke gereja katanya, aku bilang, kamu harus cari Tuhan, harus ke gereja, aku bilang gitu. Terus dia kayaknya tertegun tuh kayak terdiam seperti itu. Nah, ada mungkin kasih Tuhan yang mau dipertanyakan atau menyaksikan baikan Tuhan atau yang disampaikan tadi oleh hambanya Pak Yusuf Kurnia atau Ibu Ferawati Wijaya. Ada pertanyaan atau ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Ayo, boleh. Aku sudah berhenti bicara nih. Jangan sampai nanti aku bicara lagi bisa sampai jam 11. Nanti kesaksian dan khotbah. Oh, Mam Nani ini ibu mentor saya juga sangat luar biasa. Mungkin mau menanggapi atau beliau ini sudah banyak pelayanan. Orang Tangerang pasti beliau tahu ya, Ibu Nani itu yang sangat luar biasa juga untuk rindu untuk membawa orang-orang untuk datang pada Tuhan. Ada Pak Dodi juga, ada Bro Erik juga nih luar biasa. Pak Edi tuh biasanya langsung mau bertanya atau apa? Oh enggak ya? Ayo kasih Tuhan. Kesaksian paling. Kesaksian. Oke, Iya, boleh. Tadi Kesaksian tapi di tentang luar temanya nggak masalah. Oke, tapi mungkin nggak lama-lama ya, karena kita sesuai harus dengan tema dan menanggapi firman tadi. Atau Iya, iya. pertanyaan yang, oke, boleh, silakan. Kasih kesempatan. Atau di switch dulu ada nanti. Soalnya tadi masuknya terlambat. Masuknya telat tadi. Iya. Oke, mungkin aku bertanya aja ya kepada Ibu Herawati. Maaf ya, hambanya Pak Yusuf jangan kecil hati ya. Saya akan bertanya ke Ibu Herawati. Memang panggilan untuk menjadi hamba Tuhan tuh mungkin dari kecil atau dari itu keturunan, memang dari Kristen, dari keturunan ya, Kristen dari kecil ya Ibu ya. Dan itu memang benar-benar mau banget dipakai Tuhan, atau karena aku mendapat suami pendeta seperti itu. Dan gimana kiat-kiatnya menjadi istri seorang hamba Tuhan dan menjadi hamba Tuhan ya? Baik, terima kasih ya buat Ibu Michelle. Nah, malam hari ini saya akan jawab pertanyaannya ya. Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan gitu ya? Apa karena suami saya pendeta, jadi saya jadi hamba Tuhan? Sebenarnya saya tuh dari kecil sudah dibawa sekolah minggu ya sama nenek saya. Jadi tadinya kami keluarga non-Kristen, cuma karena nenek duluan sudah percaya Tuhan, akhirnya kami sekeluarga satu-satu dibawa ke gereja dari kecil tuh. Saya ingat ya enggak. Nah, habis dari situ kita bertumbuh remaja. Nah, saya mulai terjun jadi WL gitu ya. Nah,
seiring bertambahnya usia ya SMA gitu, saya jadi guru sekolah minggu. Nah, waktu SMA itu penentuan gitu ya. Ini setelah SMA ini saya mau kemana gitu ya, mau kuliah jurusan apa gitu. Nah, saya berdoa, Tuhan, ini saya mau kemana ya gitu ya. Nah, saya mau ambil apa gitu ya. Saya punya cita-cita begini-beginilah gitu. Saya ngomong sama Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan ya enggak ya. Dari mana panggilan Tuhan itu tahu? Saya merasakan ada satu gairah yang sangat kuat ketika saya melayani Tuhan gitu ya enggak. Di sekolah, di tempat saya sekolah, saya buka persekutuan anak-anak sekolah gitu, teman-teman saya yang Kristen itu saya kumpulin ya, saya kumpulin terus kita ibadah bareng-bareng ya. Jadi kalau hari Jumat itu ada khusus buat Kristen, jadi kita ibadah. Nah, saya kumpulin teman-teman saya ajakin gitu ya. Nah, dari situ kok ada satu kesukaan yang besar gitu ya, yang besar. Kok tambah lama tambah semangat ini melayani Tuhan gitu ya enggak ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan mau jadi pendeta gitu ya enggak ya. Saya mau jadi yang lain gitu ya enggak ya. Tapi Tuhan bilang sama saya, enggak, hidup kamu untuk melayani aku gitu loh. Waduh, Tuhan, mana mungkin saya jadi pendeta, karena keluarga saya kan bukan keturunan pendeta ya enggak ya. Pasti saya ditolak kalau saya mengajukan hal ini kepada saudara, apalagi orang tua ya gitu ya. Enggak mungkin Tuhan ya enggak ya. Tapi memang keinginan itu kuat sekali gitu di dalam hati saya. Saya sampai tolak gitu ya enggak Tuhan, saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau lah jadi hamba Tuhan. Saya mah mau dukung aja gitu ya, nggak dari belakang gitu ya. Nggak, kalau ibadah ya saya panggilin teman-teman saya. Nanti kalau jadi guru sekolah minggu pagi-pagi saya udah datang. Ibadah jam 8 saya udah berangkat jam 6. Lalu saya mulai ketok-ketok itu rumah anak-anak, saya bawa ya enggak. Dari sedikit sampai banyak. Saya bilang, Tuhan, saya mah tugasnya gitu aja lah. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang ya enggak ya. Nggak mungkin juga saya jadi hamba Tuhan karena tidak ada faktor keturunan. Tapi akhirnya semakin saya berdoa, semakin saya tolak, panggilan itu semakin kuat gitu ya. Sampai saya nggak bisa mengelak lagi gitu ya enggak ya. Waduh, saya bilang ini, waduh Tuhan ya enggak, gimana ya. Udah akhirnya saya berdoa, puasa, doa puasa. Ya, saya sering ikut KKR atau apa gitu ya. Nah, satu kali ada satu hamba Tuhan bilang ini, siapa yang ingin dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Ya udah saya angkat tangan ya enggak. Tuhan, saya bilang, kalau memang Tuhan panggil saya untuk saya jadi hamba Tuhan, ya enggak, Tuhan tolong. Tanda yang pertama, penuhkan saya dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika saya angkat tangan, betul, saya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tangan bergetar sampai ke tubuh, akhirnya saya berbahasa yang baru gitu ya enggak ya. Waduh, sampai tergoncang-goncang kuat gitu ya enggak, sampai lama ya enggak ya. Di KKR itu udah selesai saya pulang. Wah, kalau jadi hamba Tuhan ini tantangannya banyak, saya bilang ya enggak. Terus saya mulai ngomong sama orang tua saya, sama saudara-saudara saya. Mereka bilang gini, mau jadi pendeta, dari mana akarnya? Kita nih keturunan pedagang, bukan pendeta. Ya enggak, waduh, ya enggak. Aduh Tuhan, ya enggak, gimana ya? Terus saya ngomong sama orang tua saya secara pribadi, Pak, saya bilang, saya mau sekolah Alkitab, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pendeta. Papa saya bilang gini, mau jadi pendeta, ntar makannya gimana? Ya enggak gitu ya enggak. Waduh, nanti hidupnya gimana? Ya enggak. Waduh, saya bilang begini sama orang tua saya, Pak, urusan hidup saya Tuhan akan pelihara. Saya bilang, dari makan saya, pakai saya, semuanya pasti Tuhan adakan, pasti Tuhan sediakan. Saya bilang lagi, saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan memang kehendaki saya jadi hamba Tuhan, tolong Tuhan, surat ini, karena saya minta surat dari sekolah Alkitab saya di Malang, di Batu Malang. Mungkin Bu Susan tahu ya, orang Surabaya nih deket nih ke Malang ya enggak ya. Saya sering ke Surabaya dulu ya enggak ya. Jadi saya bilang gini, Tuhan, kalau memang kehendak Tuhan, tolong ini supaya surat, ini kan suratnya harus ditanda tangan, kalau nggak ditanda tangan saya nggak diterima ya enggak. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan kalau memang kehendak Tuhan saya harus jadi hamba Tuhan, Tuhan tolong dah ini suratnya ditanda tangan. Saya mulai ajukan. Yang enggak, pertama ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Tapi saya bilang waktunya udah mepet Tuhan, ini saya harus kirim. Akhirnya memang waktu yang tinggal sedikit itu akhirnya ditanda tangan. Ditanda tangan saya kirim
dan akhirnya saya bisa sekolah Alkitab di Batu Malang, ya enggak ya. Nah, dari situ setelah selesai saya praktek di Malang, saya praktek di Tangerang, dan saya buka pelayanan. Jadi saya jadi hamba Tuhan bukan karena suami saya, ya enggak, pendeta, jadi terus saya baru sekolah jadi pendeta. Enggak ya, karena memang panggilan dari Tuhan ya. Dan di keluarga saya sendiri yang jadi pendeta, yang kan enggak ada gitu ya. Jadi memang ini luar biasa sekali kalau berbicara tentang panggilan, tentang melayani. Melayani itu satu kehormatan karena kita melayani Raja di atas segala raja. Walaupun tantangannya banyak, kan ya, melayani itu tantangannya banyak sekali, tapi saya percaya ya, ketika sampai di sorga kita terima mahkota dari Tuhan. Amin. Oke, Ibu Michelle, cukup? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Luar biasa. Saya kagum karena wah, saya ini punya kerinduan, punya pasangan hidup yang melayani Tuhan sama-sama, tapi suami saya tuh masih seperti itu, masih di dalam doa, masih berjuang. Doakan ya Ibu, dapat embarkasi itu, semoga suami saya, wah betapa. Tadi saya sempat menghayal, wah enaknya melayani sama-sama bersatu hati kayak gitu. Udah kerja, udah melayani dan dipakai Tuhan. Kayaknya hidupnya damai-damai, walaupun memang banyak tantangan, tapi kita melayani sama-sama itu kayak indah banget, itu yang saya pinginin gitu kayak gitu. Tapi ya pasti perjuangan itu tidak akan pasti akan menghasilkan yang sangat dahsyat ya. Amin. Kasih Tuhan doakan. Oke, kasih Gusti Tuhan. Ayo, ini kesempatan loh untuk bertanya atau untuk ada yang mau minta didoakan juga boleh. Mungkin Bu Nani mau menanggapi atau Pak Dodi? Boleh Ya, open mic. puji Tuhan, terima kasih Pak Yusuf, Bu Ferawati udah melayani. Dahsyat, luar biasa. Baru dengar nih kesaksiannya. Padahal saya udah kenal lama sih sama Pak Yusuf. Cuman belum pernah kesaksian, belum pernah tahu istrinya kan. Luar biasa. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita sangat diberkati. Puji Tuhan, terus memenangkan jiwa. Makasih ya, gitu aja. Biar jadi penerusnya Ibu Nani ya, laskar-laskar Tuhan. Ini banyak penerusnya. Bu Susan, Bu Michelle, semua banyak murid-murid yang luar biasa. Amin. Oke, terima kasih Bu Nani. Kalau Pak Yusuf sendiri gimana waktu selama melayani Tuhan? Suka dukanya Pak ya? Pelayanan sama-sama itu apa? Kayaknya angan-angan saya tuh kayak wah indah banget ya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya melayani sama-sama itu pasti nggak tahu lah. Pasti ada aja tantangan dan rintangan, dan yang sendiri aja juga pasti lebih sangat banyak tantangan, apalagi yang berdua gitu ya. Apa suka dukanya hambanya? Ya, baik, makasih Bu Michelle ya. Kalau bicara suka dan duka, ya saya pasti namanya kita melayani pastilah seperti roda ya. Roda ada saat di atas, ada saat kita di bawah. Ada saat kita di bawah, ada saat kita di atas. Tapi kalau kita melayani dengan pasangan hidup kita ya, luar biasa banget. Ya, di situ kita bisa saling belajar untuk saling melengkapi. Misalnya contoh ya, kalau saya kan ada tugas kadang-kadang panggilan pelayanan keluar ya, keluar kota ya. Sampai kadang-kala saya diminta untuk melayani di daerah tertentu. Ya puji Tuhan, ada istri yang bisa jaga kandang. Ya Bu Nani ya. Ya enggak. Jadi saya keluar, ada istri jaga kandang. Karena saya kan juga mengembalakan dengan istri kan. Jadi kalau saya diminta pelayanan, dijadwal minggu ini di mana, minggu itu di mana ya. Atau sebaliknya, istri saya kadang-kadang juga di Jawa melayani di daerah mana, ya saya jaga kandang. Nah ini kadang-kala ya apa ya? Ya indah lah, ya enggak? Indah banget lah kalau kita bisa melayani bersama-sama. Ya kalau bicara tentang suka duka pasti ada, ya enggak? Kita manusia, kan Alkitab bilang besi menajamkan besi, ya enggak ya? Saya dengan istri kan sudah memasuki usia pernikahan 26 tahun ya Mi kita ya. 27 tahun pernikahan. Kita udah lewat 27 tahun ya. Anak saya sudah 26 tahun usianya. Ya enggak. Yang dedeknya yang kecil udah 21 tahun ya enggak. Tapi justru indah banget ya kita bisa melayani bersama-sama. Kayak kemarin waktu saya diminta melantik jaringan doa wanita Banten ya.
Ya enggak. Itu saya rasakan hadirat urapan Allah, dan istri saya udah tahu kalau saya panggil seseorang ke depan, istri saya udah siap untuk misalnya mendampingi ibu itu. Ya enggak. Ya enggak. Jadi kami punya peranan yang bisa saling melengkapi. Ya enggak. Dan memang ya kalau ditanya tantangannya ada nggak? Ada. Tapi saya mau katakan lebih banyak sukanya melayani bersama-sama daripada dukanya. Amin, amin. Ya Amin. begitu saja mungkin Bu Michelle ya. Yang mungkin aman Pak ya, Pak Yusuf. Kalau ada Ibu Kenapa, pasti Bu? aman. Amin dan aman. Aman, itu yang penting. Amin, Harus amin. dicatat pelayanan bersama istri, aman. Iya, benar. Kan Itu saya poinnya kemarin bilang, Michelle, Bu, sukanya Bu itu Susan. aman. Hah? Bu Susan, saya kemarin kan bilang ke Jaringan Doa Wanita Banten, kita laki-laki kepala, tapi jangan lupa istri kita lehernya. Kepala bisa berdiri kalau ada leher. Coba, kepala bisa berdiri. Kalau nggak ada leher gimana? Nggak bisa berdiri kepala, ya nggak? Jadi bersyukurlah kita para suami, karena istri kita adalah leher buat kita. Ya nggak? Saya sampai hari ini ada karena istri saya. Dia leher buat saya, menopang saya. Dia pendoa saya, ya nggak? Betul, betul. Sangat setuju Pak, harus gitu memangnya. Makanya komunitas ini ada, Secret Prayer ini, MOT ini, saya selalu ngomong, harus ada istri. Bu, nggak bisa suami saya itu, istrinya nggak bisa ya. Oh, nggak bisa, harus dua-dua. Jadi bisa tahu, istrinya Pak Yusuf itu mana? Jangan keliru. Jangan keliru, sekarang banyak yang keliru, kasih Tuhan. Makanya bikin ini, komunitas ini suami istri, harus dua suami istri. Ya, jadi berkat sungguhan gitu loh. Bisa memberikan kesaksian kehidupan masa lalu ya loh. Terus kehidupan kekasih Tuhan, bagaimana ditolong Tuhan. Yang dulu mungkin pengusaha, nggak tahu latar belakang Pak Yusuf apa dulunya, pengusaha atau memang betul-betul sudah hamba Tuhan. Saya lulus kuliah saya langsung melayani Tuhan. Luar biasa. Tahu tujuannya. Langsung ya. Pas Saya dapat istri juga istri itu cinta di gereja, Tuhan Bu. itu luar biasa itu Pak. Cuma Bu Susan, dulu waktu masih muda itu saya nakal sekali. Saya pacinko, pasukan Cina Kota, Ayam Murug, Gajah Mada itu saya dulu. Saya Tapi walaupun Tuhan usia tangkap muda saya, ngerti. Tuhan lupa saya. Itu kehidupan lama Pak ya. Itu karena Sekarang doa sudah seorang luar biasa. ibu saya yang mendoakan saya. Karena Ya, kami betul. keluarga 9 bersaudara, ibu saya yang jadi anak Tuhan. Luar biasa ya. Doa seorang ibu ya luar Doa biasa. seorang ibu itu luar biasa powerful. Dan Ya. saya ini contohnya, ini saya. Saya dulu nakal, waduh, hidup di Jakarta, pacinko, pasukan Cina Kota, ya enggak. Tapi disitulah Tuhan ubah saya. Tuhan tangkap saya, ya enggak. Tapi nggak sampai narkoba Pak ya. Kenapa, Bu? Nakalnya nggak sampai narkoba ya. Narkoba. Sudah, Bu. Oh sudah ya. Sudah. Wow. Nggak kentara Luar Pak. biasa. Ntar mungkin bisa di-sharingkan lain waktu ya. Nanti Bu next Ferawati time, ya. next time. Next time ya Next time. kesaksiannya. Luar biasa. Puji Oh, Tuhan. luar biasa ya, Bu Susan, Bu Nani. Dan ini memang benar anugerah karena memang benar-benar banyak yang merindukan pelayanan satu rumah tangga yang benar-benar diberkati. Ya semua rumah tangga diberkati ya yang mengandalkan Tuhan. Tapi memang kerinduan setiap suami istri itu pasti melayani sama-sama ya, dan itu sangat indah, sangat beruntung Bapak dan Ibu Yusuf dan Ibu Herawati ya. Makanya Mungkin biar saya kita tambahkan Bu ketularan. Michelle ya, saya tambahkan sedikit aja. Melayani bersama dengan istri nggak gampang. Kenapa? Karena apa yang saya khotbahkan, istri saya kan tahu hari-hari saya di rumah. Nah, Betul itu ya, Bu dia Nani? gimana Bohong itu? ketahuan ya. Ya, putusan ya, Bu Michelle ya. Jadi kalau saya khotbah tentang doa, tentang puasa, hati-hati. tentang kasih, istri saya lihat, bener nggak kamu ngomongnya ya nggak? Kalau saya sendiri cuma di luar, nggak ada tahu istri, enak ya nggak. Tapi Iya. kalau khotbah ada istri, waduh nggak gampang Bu Susan. Wah, bagus juga ya. Jadi ada pengendalian diri setiap harinya karena kan, oh iya, ada yang menyaksikan ya. Jadi kita setiap perbuatan kita itu ada yang ngerem, ada remindernya gitu ya, luar biasa.
Kasih-kasih Tuhan diberkati ya. Masih menyimak Amin. ya. Oke. Tadi ada yang mau kesaksian, boleh deh, kata Bu Susan. Ya, Nggak sesuai saya tema, nggak penasaran apa-apa. ya. Kekasih Tuhan tambah Penasaran waktu kita sedikit mau aja ya. kesaksiannya Pak Karena Edi. tadi Pak Edi mau bicara, nggak enak ya. Penasaran ngomong apa sih? Silakan Pak Edi. Boleh ya, kita dengarkan ya. Saya kepengen tahu juga. Silakan Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Mau kesaksian. Paling kesaksian, tapi temanya beda. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Pak. nggak Tadi apa-apa. sudah bilang kan barusan. Oropopo, silakan. Nggak tahu, apakah sudah menyaksikan nggak pengampunan, udah pernah belum ya? Silakan Pak, Kita silakan. kita harus rela melepaskan dan suka mengampuni gitu. Jadi kesaksian saya ini sampai umur segini ini itu menyimpan dendam sebenarnya. Jadi saya nggak sejahtera sih sebenarnya ke gereja atau apa gitu ya. Karena dalam hati kecil saya menuduh saya, kamu belum memaafkan kakak kamu. Saya ada ribut sama kakak waktu muda. Jadi selama 40 tahun nggak pernah ketemu. 40 tahun. Dia udah tua sekarang, saya udah tua juga, baru ketemu. Nah, ini yang saya mau saksikan. Jadi bulan Agustus saya ketemu. Tapi itu perjuangannya boleh katakan 1 tahun yang lalu lah. Sebelum Agustus kemarin ya. Jadi gini, saya ada diskusi juga atau minta nasihat lah kepada gembala saya di gereja ya. Jadi terus juga ada dari Full Gospel, ada satu orang yang baik sekali, itu memberikan support juga gimana mengampuni itu harus gimana gitu kan. Karena nggak gampang, gengsinya gede Bu, gengsinya gede. Dia yang salah masa saya yang mesti memaafkan gitu kan. Itu pasti orang-orang begitulah. Nah, tapi saya disarankan itu mendengar masukan itu bahwa ayatnya yang paling menonjol itu Kolose 3 ya, ayat 13, Matius 5 ayat 23, terus doa Bapa kami ya, Matius 6 ayat 10 lah kalau nggak salah. Jadi kita orang Kristen kalau tidak mau mengampuni orang lain, menurut saya jangan berdoa dulu, stop dulu. Pikirannya tenangin aja dulu, kosongkan dulu. Karena percuma kalau kita berdoa sama adik kita dendam misalnya, ya gimana? Atau teman kita di komunitas gesekan ya wajar ya. Kita ada bergesekan karena karakternya kan beda-beda. Nah, kalau kita tidak pernah mau memaafkan, saya rasa percuma ibadah. Lebih baik istirahat dulu ke yang lain lah, gitu kan. Nah, saya pun sama. Jadi selama pelayanan saya selalu dituduh, wah kamu belum pernah mengampuni, munafik kamu, gitu kan. Itu ada tuduhan begitu ke saya, heran itu. Nah, jadi saya memutuskan akhirnya stepnya mau mengampuni begini. Kita doakan saja kakak kita yang kita dendam itu ya. Namanya sebutkan, terus dia tuh lagi sakit, ya mohon Tuhan sembuhkan gitu kan. Berkati dia gitu kan. Jadi jangan mendoakan yang jelek, jangan supaya cepat matilah kamu gitu kan. Jangan. Lebih baik kita doakan yang baik. Itu belum ketemu Bu. Jadi saya itu masih ya egonya besar lah. Nah tapi dalam perjalanan 1 tahun mendoakan terus, rupanya Tuhan dengar. Nah ini yang saya Amin. mau dalam bulan Agustus kemarin nih, belum lama. Jadi itu tanggal 14 Agustus, kakak saya telepon sama adik saya yang di BSD juga. Kok Edi katanya makan-makan di Bandung. Wah, saya bilang ngapain ada dia, gitu kan? Enggak lah, saya nggak ikut gitu. Tapi pas hari hanya Bu, saya berdoa, apakah saya harus pergi apa enggak nih ya Bapak, ya Tuhan gitu kan? Udah kamu berangkat deh gitu. Saya berangkat ke Bandung sama istri. Jadi kita mengunjungi ketemunya malam itu di restoran ya, kita makan-makan. Saya dengan hati yang
aduh tegang juga ya, karena bermusuhan puluhan tahun gitu kan. Nah, setelah selesai makan, baru saya berdiri, Bu, berdiri. Saya bilang, saya datang ke sini menghormati engkau gitu kan. Saya minta maaf. Yang pertama ada saya minta maaf dulu. Saya mohon maaf untuk mungkin ada kesalahan dari masa muda sampai sekarang. Mohon dimaafkan. Saya bilang, apapun yang sengaja apa nggak sengaja, saya minta maaf. Dan saya juga mau memaafkan, melepaskan kepahitan saya juga. Saya nggak mau ada dendam lagi nih mulai hari ini, gitu kan? Saya pelukin satu-satu, Bu. Kakak saya peluk, aduh nangis semua, nangis, Bu. Adik saya pelukin, gitu. Saya bilang minta maaf, gitu ya. Aduh, saya juga, maaf nih ya. Jadi memaafkan itu berat sih, berat. Tapi kita orang Kristen harus memaafkan. Jangan berteori aja. Ya mungkin di kita ada yang di komunitas. Nah ini itu saran saya. Kalau kita mengingat satu orang yang kurang ada ganjalan lah kepada kita datengin aja. Atau doakan dulu ganjalan itu kita kapan datengin. Harus berjiwa besar. Dan upahnya saya menikmati, Bu, sekarang. Jadi ada satu kebebasan plong gitu ya. Nggak ada beban lagi, Bu. Jadi nah itu Tuhan itu baik. Amin. Teramat baik gitu kan. Jadi kalau kita melakukan mengimani, mengampuni itu kan iman. Jadi kalau kita lakukan ini akan terbuka yang lain gitu. Nah itu puji Tuhannya, jadi kita sekarang saudara saya ada 9 orang masih hidup semua. Itu enak berkomunikasi lagi, ada grupnya sekarang. Bisa setiap hari kasih salam atau apa gitu. Dulu 40 tahun anak masih kecil, dia masih kecil. Sekarang anaknya udah pada tua juga kan? Udah pada besar lah maksudnya. Ketemu udah keadaan tua semua, tapi ya puji Tuhan lah. Kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu lah gitu. Ya, betul, Pak. Terima 40 kasih. tahun waktu yang lama ya kekasih Waduh, Tuhan. lama banget. Gampang. Lama Waduh, banget. kemudian nih kalau sudah dendam itu ngomong dendam itu bisa membunuh. Lebih Kalau parah gitu ya. ketemu bisa membunuh itu, Bu. Maka Iya, saya menghindar betul. itu. Betul. Bahkan mungkin salah satu ya saya juga pernah mendengar ini ya, mungkin kekasih Tuhan satu hal, kita anak-anak Tuhan memang gampang ngomong, ampunono, ampuni, tapi melupakan lupa, nggak mungkin ya toh, biasa banyak kayak gitu. Sampai orangnya sudah meninggal aja masih benci loh. Saya pernah dapat itu seperti itu. Loh, kamu cerita-cerita sama siapa? Orangnya mana? Sudah meninggal, Bu Susan. Ya ampun, sudah meninggal masih dendam ya. Kekasih Tuhan, kita mau belajar. Salah satu cara untuk menerima mujizat, lepaskan pengampunan. Ya, ini berbicara mengenai pengampunan juga ya, bagus juga ya malam ini. Sangat memberkati kita semua ya. Jadi sekarang Pak Edi sudah menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa ya. Plong ya. Untung masih dikasih kesempatan Tuhan sehat. Ya, masih sempat itu ketemu. kekasih Tuhan ya. 40 tahun loh. Waduh. Ya. Dan itu lucunya gini, Bu Susan. Kakak saya yang telepon, dia nggak mau telepon saya. Dia tahu nomornya. Tapi dia telepon lah, saya dulu. Si Ko Edi suruh datang ke Bandung makan-makan. Nah itu kan aneh, bisa dia telepon. Nggak pernah komunikasi. Itu karena doa, Pak Edi doa ya selama setahun. Kita kekasih Tuhan, mujizat akan terjadi kalau kita doa dengan sungguh-sungguh ya. Dengan doa, ketaatan, puasa seperti tadi yang Ibu katakan itu ya. Ya, terima kasih ya Pak Edi ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya mau tambahkan. Kalau saya pengalaman ya, saya paksa diri saya gitu. Tuhan tolong saya mau mengampuni. Jadi saya perkatakan, aku mengampuni si A, si B mengampuni aku mengasihi. Jadi saya deklarasikan, saya perkatakan, dan nggak usah maksudnya nunggu lama-lama gitu. Dan malam itu juga saya kadang-kadang saya sampai muntah, saking sakitnya ya, maksudnya disakiti. Tapi terus cepat beres, dalam 1 hari beres gitu. Jadi kita nggak berlama-lama. Kita Tuhan tolong saya mau mengampuni, dan terus saya perkatakan aku mengampuni si A dan si aku mengasihi, saya kirimkan kasih, saya mengasihi dia,
apapun yang dilakukan itu bukan dia, tetapi kuasa kegelapan yang mau mengadu domba aku dan dia. Saya usir kuasa kegelapan, roh kebencian, kekecewaan, sakit hati, usir semuanya, peperangan ya ceritanya, dan cepat. Maksudnya saya kasih jalan keluar, nggak usah lama-lama nunggu gitu loh. Karena kalau lama nunggu kan buang waktu ya, maksudnya sekarang masa udah akhir zaman gitu, kita harus cepat berjalan. Jadi masuk di dalam percepatannya Tuhan gitu ya. Ya gitu aja mau tambahkan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Ya, amin, amin. terima kasih Pak Edi dan Ibu Nani yang sudah memberikan masukan, dan Pak Edi memberikan kesaksian. Itu namanya sama aja kita masuk dalam tema mujizat masih ada. Bapak dapat mujizat pemulihan keluarga ya, itu sangat besar, luar biasa. Pasti dampaknya juga sangat besar dan luar biasa kita menerimanya. Kita juga di sini pasti akan menerimanya juga. Amin. Kasih Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Yusuf dan Ibu Ferawati yang sudah melayani kita malam ini. Kami yakin dan percaya pasti menjadi berkat dan menjadi dampak bagi kita semua. Dan terima kasih untuk hamba yang lainnya yang sudah hadir malam ini. Kasih Tuhan. Dan nanti malam jika mau ikut doa jam 12 kita ada doa ya. Kita akan memuji Tuhan dan doa bersama-sama. Oke, kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Kita akan tutup doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Yusuf Kurnia. Silakan hambanya. Baik, kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Saya percaya pertemuan yang luar biasa ini kurang lebih 2 jam. Dan saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saudara akan mengalami percepatan waktu dari Tuhan. Dan kita akan diangkat oleh Tuhan untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah akan siapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita satukan hati berdoa. Bapak di sorga, terima kasih buat pertemuan SPA Community ini. Tuhan, sungguh kami sangat diberkati. Baik lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat kesaksian yang luar biasa dari kekasih-kekasihnya Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Biar itu semua firman yang kami dengar itu akan membangkitkan iman percaya kami. Supaya kami lebih dan lebih mulai malam hari ini. Kami lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di atas hadirat-Mu. Berkati SPA Community, berkati Ibu Susan dengan timnya. Tuhan berkati kami satu persatu. Dan kami percaya apa yang sudah kami lakukan ini semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami tidak lupa berdoa buat keluarga rumah tangga kami, gereja lokal kami. Berkati Tuhan. Sekali lagi tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan menyertai. Karena firman Allah berkata, bersama dengan Yesus kami akan melihat, kami akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat supranatural, berkat-berkat dahsyat, karunia-karunia roh, semakin dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah, aku Yesus Kristus Tuhan, seperti yang firman Allah katakan, menyertai kita, seluruh kekasih-kekasih Tuhan yang ada di SPH Community ini. Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dan kita bersama-sama berkata, amin.